Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mulai, marilah bersama-sama kita membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah, Ibu absen dulu ya. Baik, Bu. Anissa, Hadir, Bu. Nurul Wahidah, Hadir, Bu. Ervina, Tidak masuk, Bu. kemana ya? Sakit. Baik. Baiklah anak-anak. Ada yang tahu nggak hari ini kita mau bahas tentang apa? Tidak tahu. Nggak tahu? Tidak tahu, Bu. Baiklah. Di sini kita akan membahas tentang jual beli. Apa? Jual beli. Ya. Sebelum kita masuk pada pembahasan, ada tujuan pembelajaran yang harus kalian capai hari ini, yaitu kalian bisa memahami macam-macam jual beli, rukun, dan syarat sahnya jual beli. Baiklah. Sekarang kita mulai pada materi yang pertama, yaitu tentang hukum jual beli. Hukum jual beli yaitu apa? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Tidak tahu. Hukum jual beli itu mubah atau boleh. Boleh. Mubah artinya boleh. Nah, jual beli ini diperbolehkan asal di dalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditentukan di dalam jual beli dengan syarat-syarat yang disesuaikan dengan hukum Islam. Sebagaimana adapun dalil bolehnya jual beli yaitu terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Baiklah, sekarang kita masuk pada rukun jual beli. Ibu ingin bertanya, apa sih itu rukun? Ayo, ada yang tahu? Apa rukun, Anissa? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu. Nurul? Rukun kewajiban paling, Bu. Ya, rukun yang perlu kalian ketahui yang pertama, rukun adalah hal yang harus ada dalam hal yang dilakukan tersebut. Jadi rukun itu harus ada. Kalau tidak ada rukun maka tidak sah yang kita lakukan tersebut. Baik itu rukun kan banyak, ada rukun jual beli, ada rukun pinjam meminjam. Nah, di sini yang akan kita bahas yaitu tentang rukun jual beli. Nah, perhatikan ya, jual beli dinyatakan sah apabila memenuhi rukun syarat dan jual beli. Nah, jadi rukun jual beli berarti sesuatu yang harus ada di dalam jual beli. Berarti rukun ini harus ada, ya kan? Ya, Bu. Kalau tidak ada rukun sah tidak jual belinya? Tidak. Tidak. Nah, karena di sini udah dijelaskan, rukun itu hal yang harus ada di dalam hal yang kita lakukan tersebut. Misalkan rukun apa? Kita sekarang bahas tentang jual beli. Berarti kalau tidak ada rukunnya berarti tidak sah jual belinya. Nah, apabila salah satu rukun jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli tidak dapat dilakukan. Nah, rukun ini kan ada banyak, ada beberapa. Apabila salah satunya tidak terpenuhi,
tidak memenuhi rukunnya, jadi jual belinya tidak sah. Paham? Paham, Bu. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan mengenai rukun? Enggak, Bu. Ya, baiklah. Sekarang kita masuki macam-macam rukunnya. Kan tadi kita udah bahas tentang definisi rukun. Definisi rukun jual beli. Sekarang rukunnya. Adapun rukun dari jual beli menurut sebagian besar ulama, yang pertama yaitu penjual. Apa? Penjual, Bu. Penjual. Lalu yang kedua, kalau ada penjual pastinya ada Pembeli. pembeli. Nah, pembeli ini rukun jual beli yang kedua. Lalu yang ketiga apa? Ayo. Apa rukun jual beli yang ketiga? Kan tadi ada penjual, pembeli, terus yang ketiga? Barang, Bu. Nah, itu dia, barang yang diperjualbelikan. Nah, itu yang ketiga. Lalu yang keempat, ayo apa? Uang, Bu. Uang. Iya, benar. Alat untuk menukar dalam jual beli. Bisa dikatakan sekarang yaitu uang. Nggak mungkin kan kita mau beli barang pakai apa kalau nggak ada uang. Ya kan? Ya, Bu. Nah, kemudian yang kelima, yang terakhir yaitu apa? Apa, ayo? Saksi, Bu. Saksi, no, bukan. Transaksi, Bu. Mendekati. Apa? Akad. Akad. Nah, akad. Jadi bukan cuma nikah saja yang punya akad ya. Jual beli juga punya akad. Jadi namanya itu akad jual beli. Yaitu ada ijab dan kabul. Ijab dan kabul ini yaitu antara penjual dan pembeli. Nah, Ibu ulangi sekali lagi ya. Apa saja tadi rukun-rukun jual beli yang pertama? Ayo. Lupa. Bu. Penjual. Yang kedua? Pembeli. Yang ketiga? Barang. Barangnya. Yang keempat? Uang. Yang kelima? Akad. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, ada yang ingin bertanya? Atau ada yang kurang jelas? Jelas, Bu. Jelas? Baiklah. Kalau di antara kalian, sekarang Ibu ingin bertanya, ijab itu apa sih? Ijab. Ada yang tahu ijab? Enggak tahu, Bu. Ijab adalah perkataan penjual dalam menawarkan barang dagangan. Di sini kalian harus ingat ya, di sini kita membahas tentang jual beli. Jadi ijab di sini yaitu ijab dalam jual beli. Nah, ada pengertian ijab jual beli yaitu perkataan penjual dalam menawarkan suatu barang. Misalkan, ayo Bu, silakan dibeli. Ini harganya 100.000. Perkataan penjual tadi itu adalah sebuah ijab. Nah, ijab. Terus kalau ada yang bertanya, Bu, kalau misalkan zaman sekarang kan ada ada pasar modern kayak di mana tuh? Garuda Mitra, kan? Nah, di situ kan enggak pakai itu, Bu, enggak pakai nawar-nawar, Bu. Kalian bisa melihat biasa yang ada labelnya. Ya, Bu. Kan? Ada label harga kan? Ya, Bu. Di barang tersebut. Nah, label itulah yang dikatakan ijab. Oh, iya, Bu. Paham? Paham, Bu. Jadi, ijab itu enggak semuanya harus dikatakan dengan ucapan. Ya? Jadi dengan kalian melihat labelnya itu, disitulah ijabnya, ijab dari penjualnya. Nah, untuk pengertian ijab paham? Paham, Bu. Nah, jadi sesuatu yang dikatakan, yang ditawarkan oleh pedagangnya. Kemudian, kabul. Ada ijab, pasti ada kabul. Nah, apa pengertian dari kabul? Tidak tahu? Enggak tahu, Bu. Baiklah, untuk kabul itu perkataan pembeli dalam menerima jual beli. Nah, jadi harus disetujuin. Nah, kalau ada ijab pasti ada kabulnya. Kalau cuma ijab ada kabulnya berarti enggak sah. Nah, enggak sah. Misalkan saya menawarkan ini seharga 100.000. Nah, terus kabulnya itu seperti ini. Baik, saya terima, saya beli ini dengan harga 100.000. Itu adalah kabulnya.
Imam Nawawi berpendapat bahwa ijab dan qabul, perhatikan, ijab dan qabul tidak harus diucapkan. Dengar? Jadi kalau kalian masih bingung nih, kalau di supermarket tuh gimana sih, kan nggak ada itu. Nah, di sini kalian harus ingat nih. Imam Nawawi kan berpendapat ijab dan qabul tidak harus diucapkan, tetapi menurut adat kebiasaan yang sudah ada. Nah, untuk rukun sudah paham? Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, ada yang ingin ditanyakan? Insyaallah enggak, Bu. Tidak? Sudah paham? Baiklah. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu syarat sah penjual dan pembeli. Syarat sah penjual dan pembeli. Nah, pasti di sini harus ada syarat-syaratnya kan? Harus ada syarat-syarat tertentu. Siapa saja sih yang boleh melakukan akad jual beli nih? Nah, tadi itu kan rukunnya. Kalau rukun itu wajib. Kalau rukun, salah satu rukun tadi tidak dikerjakan, tidak terpenuhi, maka tidak salah jual beli tersebut. Nah, itu untuk rukun ya. Sekarang untuk syarat sah dari jual beli. Yang pertama, ada yang tahu syarat sahnya? Anissa tahu? Enggak, Bu. Nurul tahu? Tidak tahu. Tidak, baiklah, Ibu akan memberitahukan. Syarat sah jual beli yang pertama yaitu baligh. Apa itu baligh? Tahu? Enggak, Bu. Udah cukup usia, Bu. Ya, dia sudah cukup usia ataupun sudah dewasa. Nah, kalau ada pertanyaan gini, Bu, biasanya anak kecil ada yang beli, Bu. Itu sah enggak, Bu? Iya kan? Kalian pasti nanya kan? Iya, Bu. Sedangkan di sini adalah baligh termasuk salah satu syarat sahnya jual beli. Nah, di sini dijelaskan baligh di sini itu hanya untuk barang-barang yang mempunyai harga tinggi. Paham? Paham, Bu. Jadi kalau anak-anak membeli kayak beli permen, beli jajan, beli snack itu tidak apa-apa karena dia ternilai masih dalam harga yang rendah. Paham? Paham, Bu. Nah, untuk syarat sah penjual, syarat sah penjual dan pembeli, yang kedua yaitu berakal sehat. Orang gila boleh sah nggak kalau jual beli? Enggak, Bu. Apa? Karena dia enggak punya akal dan tidak. Ya, pintar. Kalau orang yang kurang sehat, pasti dia bingung kan? Jangankan mau jual beli, lihat duitnya dia nggak tahu kan nominalnya berapa, harganya berapa. Nah, jadi di sini berakal sehat termasuk salah satu syarat sahnya jual beli. Kemudian yang ketiga, ayo ada yang tahu? Yang ketiga yaitu tidak ada pemborosan. Siapa di sini yang suka boros berbelanja? Ayo ngaku. Karena tidak ada duit, Tidak ada duit. Iya. Tidak ada pemborosan atau tidak suka memubazirkan harta. Karena terdapat dalam ada dalilnya, innal mubazirina kana ikhwana syayatin. Sesungguhnya barang siapa yang suka memubazirkan harta, maka dia adalah saudaranya syaitan. Dengar? Betul, Bu. Ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, syarat sah penjual dan pembelian keempat yaitu suka sama suka. Paham di sini maksudnya suka sama suka? Enggak, maksudnya gimana, Bu? Saling rela, ikhlas. Kalau misalkan penjual dan pembeli tidak saling rela, penjualnya mau jual segini, pembelinya tidak rela lah kan, harganya terlalu tinggi, tapi tetap terlaksana akad tersebut. Jadi dia tidak sah karena dia tidak saling ikhlas. Paham? Paham. Nah, Rasulullah SAW bersabda, di sini terdapat hadis An Abi Sa'id al-Khudri yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengar, ketika nama Rasulullah SAW disebutkan, kalian menjawab apa? Sallallahu alaihi wasallam. Nah, Mabuk. jangan sibuk sendiri, nanti ibu ambil ya mainannya. Ya, Bu. Nah, silakan diperhatikan. Ya, Bu. Ibu ulangi sekali lagi. An Abi Sa'id al-Khudri yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawabnya? Sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
disebutkan, maka kalian harus menjawab. Yang berbunyi innamal bai'u antaradin. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, yang namanya jual beli itu hanyalah sah jika didasari atas saling rela. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Paham? Paham. Baik, sebelum masuk ke materi selanjutnya, Ibu ingin bertanya apa yang sudah kita pelajari tadi dari rukun, kemudian syarat sahnya jual beli. Ayo, apa saja tadi rukun-rukun dari jual beli? Yang pertama, rukun jual beli yang pertama, Penjual. Lalu yang kedua apa? Pembeli. Yang ketiga, Barang. Yang keempat, Uang. Lalu yang kelima, Akad. ya akad, ijab dan kabul. Nah, kemudian untuk syarat sahnya jual beli yang pertama apa? Balir. Atau dewa. Dewasa. Yang kedua, Berakal sehat, berarti bukan orang gila. Yang ketiga, baiklah. Untuk yang ketiga apa? Syarat sahnya jual beli yang ketiga Tidak boros. ya tidak ada pemborosan, jadi harus Hemat. nggak boleh boros-boros. Beli itu untuk kebutuhan, bukan untuk keinginan. Lalu yang keempat tadi apa? Suka sama suka atau saling rela. Jangan yang satunya ikhlas, yang satunya enggak. Itu enggak itu ya, enggak sah jual belinya. Paham? Bu. Baiklah, di sini Ibu lanjutkan untuk materinya. Sekarang tentang syarat sah barang yang dijual belikan. Nah, tadi kan rukunnya, terus syarat sah penjual dan pembelinya itu kan orang-orangnya. Sekarang barangnya, barang-barang yang boleh diperjualbelikan. Ada yang tahu nggak ada berapa macam barang yang sah diperjualbelikan? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Nggak tahu? Nggak banyak-banyak murojaah nih di rumah nih. Belajar nggak? Enggak. Main. Bagus. Jarang dulunya. Baiklah. Makanan iya, karena ini kan barang termasuk. Nah, Ibu akan menyebutkan di antara syarat sah barang yang dijual belikan. Yang pertama, catat. Baik, Bu. Anissa catat. Yang pertama, barang itu suci. Apa? Suci. Nah, dalam kata lain berarti apabila barang najis itu sah atau tidak? Tidak. Apa contohnya barang yang najis tuh? Seperti bangkai, apa lagi? Darah. Babi, terus anjing dan sebagainya. Itu termasuk barang-barang najis yang tidak boleh diperjualbelikan. Paham? Paham, Ibu. Gimana kalau ada itu? Kalau ada orang jual itu, misalkan jual bangkai, babi, jual anjing, ya. Terus sah nggak kalau kita belinya? Haram, Bu. Haram, nggak boleh kan? Boleh. Boleh. Lalu yang kedua, barang itu bermanfaat. Jadi kalau tidak bermanfaat, tidak boleh dibeli. Nah, contohnya yang tidak bermanfaat itu seperti lalat, nyamuk. Mana nggak bisa dibeli kan? Untuk apa beli lalat? Sedangkan kita aja mau Untuk makan bunuhnya. katak, Bu. Nah, baiklah. Kemudian yang ketiga, barang itu milik sendiri atau diberi kuasa oleh orang lain. Boleh nggak kita menjual barang yang hasil pinjaman? Mana boleh? Nggak boleh nggak? Apa pula? Bukan milik sendiri. Nah, benar kata Nurul itu. Karena itu bukan milik sendiri, jadi kita tidak boleh menjual atau membelinya. Apalagi kita tidak tahu nih, misalkan, apalagi kita tahu nih, ini barang bukan milik dia, punya orang hasil minjam, tapi dijualnya terus kita beli, itu tidak sah. Paham Anissa? Paham, Ibu. Baik.
Sekarang poin nomor berapa? 4. Ya, Nurul fokus ya. Poin nomor 4 yaitu barang itu jelas dan dapat dikuasai oleh penjual dan pembeli. Maksudnya tahu nggak? Maksud dari jelas di sini, barang jelas di sini ada di lautan. Itu jelas nggak? Boleh nggak kita jual misalkan sungai punya kita. Ya memang sih kan ada ikan dalamnya. Terus kita jual. Anissa misalkan. Saya jual ikan dalam sungai, ambil silakan ambil sendiri, itu sah nggak? Enggak, Bu. Nggak kan, nggak sah kan? Jadi tak boleh barang yang nggak jelas, yang nggak ada di depan mata itu nggak boleh dibeli, nggak boleh dijual belikan. Kayak ubi juga termasuk kan, dia kan di dalam tanah, nggak nampak. Kecuali kayak yang di pasar udah terpampang ada kan, ini ubi, jelas-jelas ubi dijual, itu boleh, jelas kan? Bukan juga jelas. Nah, sampai di sini paham? Paham, Ibu. Anissa paham? Paham, Ibu. Paham. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke materi selanjutnya? Enggak ada, Bu. Baiklah. Dengan demikian, ijab kabul merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli atas dasar suka sama suka. Jadi kalau enggak suka sama suka enggak boleh. Nah, iyalah. Kan Ibu udah bilang tadi. Di sini ini di dalam jual beli itu ada rukun, ada syarat, ada ijab, ada kabul, ada akad. Jadi bukan cuma masalah penciptaan yang ada akad, ijab dan kabul ya. Semua itu ada perkaranya tersendiri. Paham? Paham, Ibu. Ini juga untuk bekal kalian saat udah dewasa nanti. Ya, Bu. Baiklah, sekarang kita masuk kepada macam-macam jual beli. Macam-macam jual beli. Yang pertama, jual beli barter. Pernah dengar? Pernah, Bu. Barter itu apa? Barter, kita tukar satu sama lain. Ya, tukar barang antara barang sama barang. Ya, kamu sering ya? Barter. Tidak apa, itu sah. Karena di sini termasuk dalam macam-macam jual beli. Kalau tukar duit boleh enggak, Bu? Boleh. Tukar duit maksudnya nominalnya gitu. Ya, sama-sama. Misalnya dia 100, saya 50, Bu. Enggak boleh lah. Harus Kan barter namanya, nominalnya Ibu. itu harus sama. Misalkan dari uang kertas ditukar ke uang koin itu boleh. Atau dari uang Indonesia mau ditukar ke uang Malaysia boleh, asalkan nominalnya sama. Kata Ibu tadi kan suka sama suka. Kalau dari pihak sananya enggak apa-apa boleh lah, Bu. Enggak lah, tapi kan itu tidak termasuk dalam apa ya, nominalnya enggak sama. Itu Berarti- termasuk dalam riba. Kamu udah bahas tentang riba? Udah? Belum? Udah. Nah, tahu riba? Jika dilebih dari kadar yang ditentukan, maka itu termasuk dalam riba. Paham? Tapi kan suka sama suka, Bu. Ya Dari- tidak, terserah. Terserah. Berarti kalau misalkan suka, Nurul punya uang 50, mau tukar sama Anissa punya uang 100. Anissa hanya mau sama Nurul kan? Uang Anissa 100, uang Nurul 50. Ya udah. Berarti untungnya Nurul, berarti yang Anissa gitu. Asik. Kemudian kan suka sama suka, Bu. iya. Kemudian macam-macam jual beli yang kedua apa? Pertukaran mata uang. Nih, yang tadi dibahas nih, pertukaran mata uang di sini nih yang Ibu bilang tadi. Misalkan kita mau tukar dari uang kertas ke uang koin atau uang koin ke uang kertas boleh. Kemudian yang ketiga, jual beli kontan. Tahu kontan? Bayar langsung. Ya, dibayar secara tunai. Aduh. Nah, kemudian yang keempat, jual beli dengan cara mengangsur. Dalam kata sekarangnya apa? Kredit. Kamu suka kredit? Ayo. Kalau denda duit, Bu. Ya. Kredit lah. Boleh di sini ya kredit ya, tapi harus tahu Bang, itu, Bang. harus tahu cara-caranya. Macam mana caranya? Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian yang terakhir, jual beli dengan cara lelang. Kalian tahu lelang? Ayo. Belikan. Bekas, Bu. Bekas. Lelang itu barang nih, misalkan kita menawarkan sama masyarakat umum.
dengan harga yang rendah misalkan. Nah, jadi mereka menawarkan dengan harga siapa yang paling tinggi itu angkut. Tidak, tak boleh tuh Bu. Apa? Tak boleh tuh. Ya di sini kan dijelaskan macam-macam jual beli. Itu ada 5. Ada yang cara barter tadi, yang pertama, yang kedua pertukaran mata uang. Kemudian yang ketiga jual beli kontan. Lalu yang keempat Kredit. Yang kelima lelang. Nah, sampai di sini paham? Paham Ngantuk Bu. Ngantuk. Baiklah, sebentar lagi selesai ya, istirahat ya. Ya. Masih ada uang jajannya? Tidak ada Ibu Nggak masih. ada. Oke, nanti 1.000 ya. Tidak cukup. Pelit ibunya. Baiklah, sebelum kita akhiri, Ibu ingin bertanya seputar yang telah kita pelajari tadi. Jangan sampai lupa ya. Lupa gimana Bu? Kita evaluasi sebentar. Ada duitnya enggak Bu? Ada pertama. Kalian belajar di sini pakai duit. Nanti Kami salah bayar lagi. Ibu. Nggak sanggup. Baiklah. Nanti kamu lagi. Enggak sih, kalau pengen enggak. Apa itu jual beli? Enggak lah, orang-orang mereka. Siapa tahu apa tadi? Apa itu jual beli? Ayo. Jual beli adalah kita membeli barang kepada pembeli. Jual beli itu kesepakatan antara penjual dan Pembeli. Rukun-rukun dari jual beli yang pertama. Penjual, Pembeli, uang, akad, barang. barang. Balik-balik ya. Tidak apa-apa Bu. Ya, nggak apa-apa. Ingat. Kemudian untuk syarat sahnya penjual dan pembeli yang pertama Suci, bukan berakal, balik, berakal, berakal, yang ketiga tidak boros. tidak boros. Ya, Saya Ibu lupa. nggak lupa, Ibu ingin mengetes kalian. Oh, Kemudian yang keempat apa yang terakhir? Yang keempat. Nah, Lupa. ayo, semangat. Ambil pulpen. Habis ini istirahat. Yang keempat apa? Lupa Bu. Lupa. Suka sama Suka. Lalu sekarang syarat sah barang yang dijual belikan yang pertama Suci Bu. suci ya, itu yang kamu ingat dari tadi ya. Suci berarti barang najis sah enggak? Enggak. Lalu yang kedua apa? Barang bermanfaat Bu. Ya, bermanfaat. Kamu nyatet ya dari Iya Bu. Lalu yang ketiga? Barang milik sendiri. Ya, barang milik sendiri. Kemudian yang keempat Kredit, barang kredit. bukan, itu belum. Itu terasa macam-macam. Ini kita bahas tentang barang yang diperjualbelikan. Mana Bu? Barangnya harus jelas Bu. Nah, jelas. Harus jelas kan. Kalau yang samar-samar tuh tinggalkan. Oh ya Bu. Tinggalkan. Jadi harus yang jelas. Untuk kepastian Bu. Ya, Harus jelas. harus jelas. Oke. Pastian itu harus jelas. Jadi yang sekiranya ragu-ragu tinggalkan. Halalkan atau tinggalkan. Kemudian kelima, barang itu dapat diketahui oleh kedua belah pihak. Lalu sekarang macam-macam jual beli. Yang pertama, Barter Bu. barter. Yang kedua, Tukar mata uang. tukar mata uang. Yang ketiga, Kredit. kontan. Anissa. Yang ketiga apa? Kredit. Itu yang keempat, kredit. Bukan. 4, kredit. Lalu yang kelima, jual beli dengan cara Lelang, Bu. Nah, sampai di sini paham anak-anak? Paham, Bu. Ada yang ingin bertanya? Tidak Bu. Tidak, sudah jelas? Sudah Bu. Baik, mau istirahat? Ya. Putar ada rekam. Baiklah. Silakan perhatikan tempat duduknya. Dikemaskan barang-barangnya. Sudah Bu. Mau pulang, Nak? Mau pulang. Baiklah anak-anak, Ibu Kira. Silakan di rumah dimurojaah kembali, diulang kembali pembelajarannya, diingat-ingat lagi karena minggu depan kita akan Ulangan. ulangan. Siap? Belum Bu. Baiklah. Cepat sekali sih Bu. Ya. Minggu besok lagi lah Bu. Ya makanya Ibu bilang di rumah belajar, jangan main-main. Bukannya jangan ulangan mau tidur. dihapuskan di sekolah kita. Baiklah.
Cukup sekian yang Ibu dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Sebelumnya mari kita bersama-sama membaca doa sebelum pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Yang paling rapi pulang duluan. Buat mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak pulang semua.